Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd, fallahu ya muallima Ibrahim allimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna, wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fasla al-khitab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Fa ikhwani fid din, jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, di pagi hari yang mubarak ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali di majelis ini, yang mana majelis ini nas'alullah ta'ala an yaj'alahu majlisan mubarakan maimunan ma'suma. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan majelis ini adalah majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis yang membawa kebermanfaatan, dan majelis yang setelah kita keluar darinya Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Majelis ilmu, jamaah sekalian, kata para ulama, bagi orang yang menghadiri majelis ilmu, ia akan mendapatkan setidaknya 3 hal. Yang pertama, anna majlisal ilma yuraqqiqul qulub, bahwasanya majlis ilmu itu melembutkan hati orang yang menghadirinya. Maka kalau kita ingin tahu bahwa apakah majlis yang kita hadiri adalah majlis ilmu atau bukan, maka perhatikanlah kondisi hati kita setelah dari majelis tersebut. Jika hati kita semakin lembut, maka insya Allah majelis yang kita hadiri tadi adalah majelis ilmu. Majelis ilmu inilah yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi yang insya Allah kita semua hafal, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, sampai akhir hadis. Ya, tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah-rumah Allah untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kecuali pasti akan turun di atas mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat. Inilah yang dimaksud dengan majelis al-ilm, majelis ilmu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu akan yuqawi al-iman, bahwasanya majelis ilmu itu menguatkan iman. Keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat setelah ia menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, anna majlisal ilmi tarfa'ul abda ila martabatil ihsan. Yang ketiga yang diperoleh oleh seseorang yang menghadiri majelis ilmu adalah terangkat derajatnya sampai ke tingkatan ihsan. Kita tahu bahwasanya dalam beragama ini kita akan melewati 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu apa? Al-Islam. Nah, Al-Islam itu dengan rukun-rukunnya yang 5. Kalimat syahadatain, salat, puasa, zakat, dan sebagainya. Barang siapa yang sudah melakukan 4 atau 5 dari rukun Islam ini, maka ia telah menempuh tahapan yang pertama. Kemudian al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua adalah al-iman, yaitu dengan rukunnya yang 6, yaitu iman kepada Allah, kepada para rasul, kepada para malaikat, dan seterusnya. Artinya kita membenarkan keberadaan Allah, kita membenarkan risalah Nabi SAW dan seterusnya.
Nah, itu tingkatan yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkatan yang jarang orang mampu sampai kepadanya, yaitu tingkatan al-ihsan. Apa itu al-ihsan jemaah sekalian? Al-ihsan sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yarak. Al-ihsan itu adalah ketika seorang hamba menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihat Allah. Jadi dia beribadah seolah-olah dia melihat Allah. Artinya dia khusyuk, ya, dia fokus, dia sempurnakan rukun-rukun dan syarat-syarat salatnya misalkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan ia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat salat yang ia kerjakan. Maka senantiasa menghadirkan perasaan muraqabatullah, dilihat oleh Allah dalam setiap ibadah. Ini adalah tingkatan tertinggi. Ya, inilah yang dimaksud dengan salah satu dari definisi takwa. Ya, takwa adalah ketika kita malu untuk melakukan sebuah kemaksiatan dikarenakan kita ingat bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi setiap perbuatan kita. Nah, inilah tiga hal yang setidaknya didapatkan oleh seorang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Maka kalau setelah kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kita merasakan ada perubahan pada hati kita, kita merasakan ada perubahan pada keimanan dan ketakwaan kita, maka itulah majelis ilmu yang bermanfaat. Maka jangan sampai kita tinggalkan, ya. Ya, kalau kita sudah bertemu dengan majelis-majelis seperti itu, maka itu merupakan rezeki yang patut disyukuri. Ya, maka selanjutnya tinggal kita istiqomah saja untuk bisa tetap menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut. Nah, baik. Jadi pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Nah, jadi pagi hari ini kita akan membahas latihan, ya, dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bisa dibilang ini adalah ringkasan dari pertemuan-pertemuan kita, ya, di pelajaran ilmu sharaf. Nah, jadi kita sudah pernah sampaikan di awal pertemuan dulu bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bilisanin arabiyyin mubin, itu dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir." Sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafalkan. Nah, Al-Quran turun dengan bahasa Arab dan dia dimudahkan. Itu artinya berarti bahasa Arab adalah bahasa yang dimudahkan untuk kita mempelajarinya. Ya, bahasa yang dimudahkan untuk kita mempelajarinya. Hanya saja banyak di antara kaum muslimin yang menganggap bahasa Arab itu sulit, ya, dikarenakan baru awal-awal mencoba. Ya, namanya awal-awal pastilah terasa sulit. Ya, sebagaimana Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahasa Arab itu ibarat kita masuk ke rumah, pintunya dari besi, ya, tapi bagian dalamnya dari kayu. Jadi awalnya susah, tapi makin dalam maka akan lebih lunak lagi. Nah, ya, maka awal kita belajar bahasa Arab, ya, merasakan kesulitan itu adalah hal yang normal-normal saja. Nah, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, artinya tidak mungkin kita memahami Al-Quran kecuali dengan memahami bahasa Arab. Lah kan ada terjemahan, tidak bisa, ya. Penerjemahan Al-Quran itu tidak bisa mengakomodir seluruh makna yang dikandung oleh Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh menerjemahkan Al-Quran ke bahasa lain. Yang boleh hanya menafsirkan. Kenapa?
Karena kalau menerjemahkan itu akan menghilangkan banyak sekali faidah-faidah, gaya bahasa dan kedalaman-kedalaman makna Al-Quran. Ya, jadi bahasa apapun selain bahasa Arab tidak akan mampu untuk menyampaikan makna Al-Quran secara sempurna. Ya, itulah kenapa bahasa Arab yang dipilih. Ya. Nah, para ulama mengatakan sebuah kaidah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Memahami Al-Quran, ya, hukumnya wajib. Maka tidak akan sempurna pemahaman kita terhadap Al-Quran kecuali dengan memahami bahasa Arab. Berarti memahami bahasa Arab juga hukumnya wajib. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, perantara itu memiliki hukum tujuan. Artinya kalau tujuannya wajib, maka perantara kepada yang wajib juga hukumnya wajib. Nah, hanya saja tentu kadar wajibnya seseorang dalam mempelajari bahasa Arab itu berbeda-beda, ya, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan ya masing-masing orang. Nah, kan tapi perlu kita ingat jemaah sekalian, yang kita diminta itu adalah untuk memahami Al-Quran. Artinya kita belajar memahami Al-Quran. Kalau kita lihat perintah-perintah untuk mempelajari Al-Quran itu konteksnya pasti fi'il mudhari, ya, artinya akan datang, ya, bukan menggunakan fi'il madi yang artinya menetapkan, ya. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita diperintahkan untuk belajar Al-Quran, ya, seterusnya. Jadi tidak ada target akhirnya, ya, tidak ada ujungnya kita belajar Al-Quran. Nah, ya, jadi ibrahnya, patokannya adalah kita wafat dalam keadaan belajar Al-Quran, ya, bukan patokannya kepada bisa apa tidaknya, ya. Jadi yang penting kita hadir saja majelis, kita berusaha untuk memahami Al-Quran, ya. Tapi kalau kita tidak bisa paham karena suatu dan lain hal, maka ya itu di luar kemampuan kita, ya. Fattaqullaha masata'tum. Nah, maka ya tetaplah kita istiqomah untuk ya terus mempelajari Al-Quran, ya, agar nanti di hadapan Allah kita punya hujjah ketika ditanya, ya, dulu di dunia sudah belajar Al-Quran apa tidak, maka kita bisa menjawab. Nah, baik. Maka dalam rangka memahami Al-Quran ada setidaknya 3 ilmu bahasa Arab yang paling penting untuk dipelajari. Yang pertama adalah ilmu nahwu, yang kedua ilmu sharaf, yang ketiga ilmu balaghah. Ya. Nahwu itu ilmu yang mempelajari aturan dalam bahasa Arab, grammar kalau dalam bahasa Inggris, ya, yang mengajarkan kepada kita kaidah-kaidahnya. Ya. Kemudian ilmu sharaf itu ilmu yang mengajarkan kepada kita perubahan pola dari sebuah kata, ya, perubahan pola dari sebuah kata atau wazan. Kemudian yang ketiga ilmu balaghah, yaitu ilmu sastra, untuk kita menilai ya seberapa tinggi sastra Al-Quran, ya. Dengan belajar balaghah kita akan tahu nanti betapa Al-Quran itu tidak mungkin dibuat oleh manusia dikarenakan saking tingginya gaya bahasa yang dikandung. Baik. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada satu dari 3 ilmu tersebut, yaitu ilmu as-sarf. Ya. Sarf jamaah sekalian, ya, itu berasal dari kata sarafa yasrifu yang artinya berubah. Maka as-sarfu itu artinya perubahan. Ya, perubahan apa di sini? Perubahan kata. Maka ilmu sarf adalah ilmu yang mempelajari perubahan kata. Di antara bentuk sarf yang sudah kita pelajari adalah sarf dari fiil. Misalkan kita punya kataba, ini fiil madi.
kita rubah menjadi fi'il mudhari, jadinya yaktubu. Nah, ini namanya saraf. Ya, perubahan dari kataba menjadi yaktubu, kemudian menjadi uktub, kemudian menjadi kitabah, ya, kemudian menjadi katib, ya, kemudian menjadi maktubun, kemudian menjadi maktabatun, dan seterusnya. Nah, akar katanya adalah kata yang pertama, yaitu kataba. Ini akar katanya. Kemudian berubah menjadi yaktubu, uktub, dan seterusnya. Perubahan-perubahan ini tentu ya ada perubahan makna juga yang terjadi. Gak mungkin berubah kata tapi tidak berubah makna. Ya. Nah, perubahan-perubahan inilah yang dipelajari di dalam ilmu sharaf. Baik. Nah, sekarang di kertas yang sudah dibagikan, di situ ada beberapa tasrifan atau perubahan-perubahan. Ya, silakan sekarang kita jawab sama-sama, ditulis nanti jawabannya di kitab. Nah, yang pertama, lihat judulnya yang berwarna merah. Al-fi'lul madi ma'a dhamairil fa'il. Fi'il madi ma'a beserta dhamair, ya, kata ganti fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku. Nah, jadi fi'il madi, ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya fi'il atau kata kerja itu ada berapa? Kata kerja ada berapa? Fi'il ada berapa? Ada berapa fi'il? Ada 3 kan sudah tadi. Ya, yang pertama apa namanya? Al-fi'lul madhi. Yang kedua namanya al-fi'lul mudhari. Yang ketiga namanya fi'il amar. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja untuk perbuatan yang sudah terjadi. Kalau fi'il mudhari untuk sedang atau akan. Kalau fi'il amar untuk perintah. Nah, sekarang kita mulai dari fi'il madi, ya, kata kerja lampau. Ma'a, apa arti ma'a tadi? Bersama, ditambah. Domair, domair itu jamak dari domir. Apa itu domir? Kata ganti. Al-fa'il, kata ganti fa'il. Berarti kata kerja ditambah pelakunya. Contoh dalam bahasa Indonesia, saya makan. Nah, itulah fi'il madi bersama domir fa'il namanya dalam bahasa Arab. Saya telah makan. Saya itu fa'il, domir fa'ilnya, ya, kemudian makan itu fi'il madinya. Nah, sekarang kalau dalam bahasa Arab bagaimana? Nah, perhatikan di sebelah kanan. Ada beberapa kata kerja di sini. Ini semua bentuknya adalah fi'il madi. Ada akala, zaro'a, dan seterusnya. Nah, ini bentuknya fi'il madhi, ya. Nah, tapi dia belum ada pelakunya. Akala itu belum ada pelakunya. Akala itu artinya makan. Kalau kita cari di kamus, ya, boleh ditambahkan artinya di situ. Akala artinya makan. Nah, sekarang kalau kita ingin mengatakan kamu telah makan, maka kita tambahkan apa di belakangnya? Ta, ya, dari kata anta, ya, jadinya apa? Akal ta. Nah, baik, ya, masih ingat ya tasrif itu, ya. Nah, dulu pernah kita bahas ini tabel yang begini, ya, ya, udah pernah kita bagikan juga dulu. Nah, sekarang kita di sini, ya, di dhahabta, ya, kita di sini, ya, dhahabta, ya, ya, dhahabta, ta-nya itu dari kata anta. Dhahaba pergi, ta itu artinya kamu, anta, berarti kamu telah pergi. Ya, akalta, ya, kalau di kitab tadi akalta. Ya, akala tadi artinya apa? Makan. Ya, kemudian ta tadi artinya engkau, kamu. Berarti akalta artinya apa? Engkau telah makan. Ya, jadi kalau ujungnya ada ta berarti itu pelakunya siapa?
kamu, anta, ente gitu ya. Nah, akal ta gitu. Baik. Nah, jadi kalau kita katakan misalkan kataba tambah ta, jadinya apa? Katabta. Qoro'a jadinya qara'ta. Nah, sekarang kita jawab yang di sini. Sebelum kita tulis, kita jawab sama-sama dulu ya. Ana baca fi'il madinya, kemudian lengkapi, tambahkan domir anta di belakangnya. Kalau ana bilang akala, jawabannya apa? Akalta. Nah, kita ulang dari awal. Akala, zaro'a, rokiba, 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 khoroja, roja'a, qoro'a, jama'a, sami'a, dan seterusnya. Ya, jelas ya. Nah, sekarang tinggal kita cari artinya sekarang. Kita sudah tahu kalau belakangannya ta berarti artinya kamu. Nah, sekarang akala tadi artinya makan. Berarti akal artinya kamu telah makan. Nah, zaro'a. Ya, zaro'a artinya menanam. Ya, zaro'a artinya menanam. Ya, berarti kalau zaro'ta artinya apa? Kamu telah menanam. Nah, bisa dilihat cara nulisnya di sini ya. Zaro'ta. Ya, ini bisa lihat perubahannya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Baik, ya, lihat perubahannya di situ. Ya, zaro'a ainnya tuh begini. Kalau dia berdiri di belakang. Nah, kalau dia nyambung, maka ekor bawahnya hilang. Zaro'ta. Ya, silakan ditulis. Kemudian rokiba. Rokiba artinya ya, mengendarai, menaiki kendaraan, ya, atau menyupiri kendaraan. Nah, maka ya rokiba. Kalau kamu menaiki kendaraan, maka kita katakan rokibta. Nah, ya, rokibta. Silakan kita tulis sedikit-sedikit, kita latihan menulis. Baik. Kemudian nomor 4, khoroja. Ya, khoroja artinya keluar. Kalau kamu telah keluar, kita katakan khorojta. Nah, ya, khorojta. Baik, cara nulisnya seperti ini. Khorojta. Baik. Ya, khoroja artinya keluar. Nah, maka sering kita dengar istilah khuruj ya. Ya, khuruj. Ya, khurujnya jamak tablik. Itu dari kata khoroja. Khawarij. Ya, juga dinamakan khawarij karena khoroja, keluar. Ya. Mereka keluar dari barisan kaum muslimin di zamannya Ali dulu. Nah, ya, khuruj, khawarij. Nah. Kemudian roja'a. Ya, roja'a ya, artinya apa? Kembali atau pulang. Ya. Nah, maka orang kalau sudah menceraikan istrinya talak 1 kemudian ingin kembali lagi namanya apa? Ruju'. Ya, kalau dalam bahasa Arab ruju' namanya ya. Kalau bahasa kita rujuk. Nah, karena susah kalau ain di bahasa Indonesia. Nah, jadi akar katanya roja'a. Jadi kalau kita baca bahasa Arab nanti di dalam Al-Qur'an atau hadis, kalau ada huruf ro, jim sama ainnya, roja'a, maka artinya pasti kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ada ro di situ, ada jim, ada ain, ada sisanya itu tambahan. Ya. Nah, ya, maka roji'un di situ artinya apa? Ya, orang-orang kembali. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sungguhnya kita, lillah, milik Allah. Wa inna, dan sungguhnya kita, ilaihi, kepadanya, raji'un, kembali. Nah, baik. Jadi roja'a, kalau kamu telah kembali, kita katakan roja'ta. Baik, jelas ya? Nah,
Ta ini untuk kata ganti anta tadi ya. Anta itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kalau perempuan kita sebutnya apa? Anti. Nah, maka kalau laki-laki tadi kita katakan akal ta, maka perempuan jadinya akalti. Gitu ya. Nah, sekarang Anda bacakan yang di depan, kemudian silakan dirubah menjadi domir anti. Akala, zara'a, rakiba, kharaja, raja'a, sami'a, qara'a, kataba. Nah, itu ya. Nah, berarti kalau kita katakan akalti artinya apa? Kamu perempuan telah makan. Nah, berarti kalau kita ngomong sama istri kita atau anak perempuan kita, maka kita gunakan kata ganti ini ya. Kalau ngomongnya langsung gini ya, anti akalti gitu. Ya. Itu kalau perbuatannya sudah terjadi. Baik. Nah, sekarang lihat di bawahnya. Nomor 1, Fatimah sami'a. Kata kerjanya adalah sami'a. Ya. Pelakunya adalah Fatimah. Perempuan kan? Nah, kalau dia perempuan, maka kita katakan sami'at. Ya. Ya, kita katakan sami'at. Berarti Fatimah sami'at gitu ya. Nah, apa penambahannya di situ? Tak sukun. Nah, berarti kalau belakangnya tak sukun, pelakunya laki-laki perempuan? Perempuan. Apa bedanya dengan ti tadi? Kan sama-sama perempuan. Ti itu perempuan, tak sukun juga perempuan. Nah, kalau ti itu berarti orangnya di depan kita. Kita ngomong langsung. Ya. Kalau taknya sukun, berarti kita sedang membicarakan dia. Nah, orangnya nggak ada di depan kita, istilahnya orang ketiga, goib, gitu ya. Kalau sekarang kita sedang membicarakan istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha misalkan, nah, maka ya, Aisyah tidak ada di hadapan kita, maka kita katakan, ya, gunakan kata ganti tak sukun di belakangnya, sami'at, qalat, ya, gitu ya. Nah, maka kalau kita baca hadis-hadis Nabi kan sering kita dengar gitu ya, ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Nah, kalau ada laki-laki qala, kalau perempuan qalat. Nah, berarti di situ yang berkata adalah seorang perempuan. Nah, kalau kita ingin tahu siapa perempuan yang berkata di situ, kita lihat di hadis itu nama siapa yang disebutkan. Oh, ada Aisyah di situ, berarti Aisyah yang qalat gitu. Ya, qalat yang berkata. Ya, qalat berarti perempuan yang berkata. Jelas ini? Mafhum? Kalau dirasa terlalu cepat, ingatkan biar kita pelankan. Ya. Nah, jadi Fatimah kita katakan sami'at. Ya, Fatimah sami'at. Baik. Sekarang kalau pelakunya dua orang laki-laki, Muhammad dan Ahmad. Kemudian kata kerjanya adalah khoroja. Nah, maka di sini jadinya apa? Ya, kalau tadi kan satu orang perempuan, sekarang dua orang laki-laki. Jadinya apa? Ya, perhatikan. Ya, orangnya sekarang ada di depan kita enggak, Muhammad dan Ahmad ini? Enggak, kita sedang membicarakan dia kan. Ada dua orang laki-laki namanya Muhammad dan Ahmad. Mereka berdua keluar. Nah, ini kan berarti kita bicarakan orang yang tidak di depan kita. Dua orang laki-laki kan. Orang yang tidak di depan kita itu sebutannya apa? Goib. Nah, dan dia laki-laki, goib mudzakkar. Nah, berapa orang tadi? 1, 2, 3? 2. Nah, berarti di sini dia. Ya. Nah, berarti domirnya apa? Huma. Ya, huma itu apa? Zahaba. Itu cara bacanya ya. Bisa ini? Ya. Ya, berarti khoroja jadinya apa?
Khoroja. Apa penambahan di situ? Alif. Penambahan alif berarti kan mad ya. Mad kan artinya panjang. Ya, sami'a jadinya sami'a. Khoroja jadi khoroja. Zahaba menjadi zahaba. Nah, bayangkan kalau kita baca Al-Quran ya, yang seharusnya pelakunya 2 orang ya, malah kita pendekkan jadinya pelakunya 1 orang doang. Nah, itulah pentingnya panjang pendek di dalam membaca Al-Quran ya. Jadi nggak boleh sembarangan ya, mau kita memanjangkan atau memendekkan, tidak, karena itu akan merubah makna. Salah satu perubahan makna itu yang ini ya, beda zahaba dengan zahaba kan cuma panjang pendeknya, tapi maknanya juga ikut berubah. Zahaba 1 orang, zahaba 2 orang gitu. Nah, baik. Kalau kita ngomong selain di Al-Quran ya, ucapan sehari-hari gitu ya, ngobrol atau bahkan hadis Nabi, di situ tidak berlaku kaidah ilmu tajwid. Nah, kalau kita dengar istilah ketukan atau harokat itu kaidah tajwid, gitu ya, tajwid itu. Nah, berarti kalau ngomong sehari-hari, ya mau dipanjangkan berapa ketukan pun nggak akan merubah makna, gitu ya. Tapi kalau baca Al-Quran, merubah mana? Tidak merubah juga, tapi menyalahi aturan gitu ya, menyalahi aturan. Misalkan kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, di situ 4 harokat sampai 6 harokat. Nah, kita panjangkan jadi 8 harokat misalkan, Alamin, panjang ya, ya. Itu kalau dari sisi makna enggak, artinya tetap sama alamin ya. Tapi dari sisi aturan baca Al-Quran itu menyelisihi ayat warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu artinya ngikut kaidah tajwid. Nah, dan kaidah tajwid yang mengatakan di situ 6 harokat. Nah, baik. Nah, jelas ya. Nah, jadi ya, perbedaan antara panjang pendek itu menentukan artinya. Baik. Ya, jadi kita lihat baik, sambil lihat ke kaidahnya di sebelah kanan. Ini kaidahnya sebelah kanan ini ya. Ya, ini tabelnya. Yang sebelah kiri ini soal yang tadi. Baik, tadi kita katakan Muhammad dan Ahmad, 2 orang laki-laki. Dia tidak ada di depan kita, maka dia dinamakan domir huma, berarti zahaba. Nah, di sini fiilnya khoroja, berarti di sini jadinya apa? Ya, khoroja, gitu ya. Nah, jadinya khoroja, kelihatan ya. Nah, yang ini. Baik, ya, jadinya khoroja. Nah, sekarang nomor 3, al-banatu. Banat itu jamak dari kata bintun. Nah, masih ingat apa itu bintun? Apa arti bintun? Seorang anak perempuan. Nah, banat itu jamaknya. Berarti ada berapa anak perempuan? Ya, ada banyak. Ya, ada banyak anak perempuan. Nah, kalau ada banyak anak perempuan, maka kata ganti yang pas itu dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna yang mana? Ya. Kalau huwa, huma, hum nggak mungkin, karena huwa, huma, hum itu mudzakkar. Apa itu mudzakkar? Laki-laki. Nah, berarti pilihannya ada di antara 3 ini. Hiya, huma, hunna. Lihat angkanya di sini. Hiya itu 1 orang, huma itu 2
dua orang, hunna itu 3 orang atau lebih. Nah, sekarang berarti al-banat di sini masuk yang mana? Hiya, huma atau hunna? Ya? Berapa tadi al-banat kita artikan? Banyak. Ya. Jadi bintun itu artinya satu orang anak perempuan, satu putri. Banyak putri kita katakan banat. Jelas? Nah, maka kita katakan kan Fatimah binti Rasul, ya. Aisyah binti Abu Bakar, Fulanah binti Fulan. Ya, binti kan kita katakan ya. Satu soalnya. Tapi kalau banyak kita katakan banat. Gitu ya. Oh, ini sekolah untuk banat. Oh, sekolah untuk perempuan maksudnya. Gitu. Nah, hari ini ada kajian, ya, kajian untuk banat khusus buat perempuan, gitu. Ya. Ya, kalau ibu-ibu lebih spesifik, ummahat, ya. Nah, kalau banat lebih umum, gitu. Baik. Nah, sekarang lihat di situ, ya, berarti jumlahnya adalah 3 atau lebih. Kata gantinya adalah hunna. Ya, berarti tambahkan apa di belakangnya di sini? Nah, berarti kalau kita katakan dakhala, kembali ke soal, tambahkan na jadinya apa? Dakhalna. Ya, dakhalna. Ya, kalau kita katakan sajada, ya, pelakunya banyak perempuan, maka kita katakan sajadna. Ya, sajadna. Nah, jadinya sajadna. Dakhala sendiri artinya apa? Nah, lawan dari kharaja tadi ya. Dakhala itu lawan dari kharaja. Kharaja tadi artinya keluar. Berarti dakhala artinya masuk. Nah, maka nanti kalau kita ketemu di dalam Al-Qur'an ada dal, kha sama lam, nah itu artinya masuk. Ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i, ya bukan, ya apa di ayatnya? Fadkhuli ibadi, ya. Fadkhuli ibadi, ya, fadkhuli, maka masuklah, ya, perintah di situ. Ya, ada dal kha lam di situ. Ya. Ya, misalkan juga di kisah Nabi Sulaiman, ya, ketika pasukan Nabi Sulaiman akan melewati, ya, sarangnya semut, ya, maka salah seekor semut berkata kepada kawanannya mengatakan, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Ya. Udkhulu, dikatakan, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian agar kalian tidak terinjak oleh pasukannya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman paham ucapan itu. Nah, berarti dakhala yadkhulu itu artinya masuk. Nah, nanti, ya, faedah juga di sini terkait dengan kata dakhala ini. Nah, kalau nanti kita ikut kajian fikih terutama, kalau Ustaz menyebut ada kata dukhul, nah dukhul itu nama lain dari kata jima. Gitu ya. Jika seorang laki-laki dukhul kepada istrinya, nah itu maksudnya menjima istrinya. Nah, ini istilah dalam fikih ya. Kalau kita cari di kamus ya dukhul itu jadi masuk artinya. Ya, tapi kalau dalam kitab-kitab fikih dukhul artinya ya jima. Nah, baik. Kemudian yang keempat, Jabir wa Ibrahim fahima. Ya, Jabir dan Ibrahim. Berapa orang di sini? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, kalau 2 orang laki-laki berarti masuknya kemana? Ya, nomor 2. Berarti tambahkan apa di belakang? Alif. Berarti fahima jadi apa? Fahima. Nah, lihat penulisannya seperti itu. Ya, tambahkan alif jadinya fahima. Nah, berarti kalau kita mengatakan akala jadinya akala kayak tadi ya. Fahima sendiri artinya apa? Faham, ya, faham, ya.
Ya, ini diambil dari bahasa Arab berarti kata paham itu ya. Karena diambil dari kata fahima kalau dalam bahasa Arab. Ya, fahima, al-faham. Ya, faham ya paham. Ya. Nah, baik. Maka sering kita dengar kata fikih ya. Nah, fikih itu artinya sama dengan faham. Ya. Nah, maka orang yang faqih itu orang yang paham maksudnya. Ya. Maka kalau kita katakan fikih salat, itu artinya apa? Pemahaman tentang salat gitu ya. Fikih zakat, oh berarti pemahaman tentang zakat gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita katakan saya paham ucapanmu, boleh kita katakan saya fahim tu, boleh mengatakan faqih tu gitu. Baik. Nah, hanya saja istilah fikih itu lebih mendalam, ya, tidak hanya sekedar paham, ya, tapi mendalam pemahamannya. Ya. Ya, maka para pakar fikih itu disebutnya fuqaha. Ya. Ya, kalau satu orang namanya faqih, kalau banyak namanya fuqaha. Nah, ya. Baik. Kemudian nomor 5 al-auladu akala. Al-auladu akala. Al-aulad itu jamak dari kata walad. Apa itu walad? Anak laki-laki. Berarti ya di sini banyak orang kan. Nah, berarti akala jadinya apa? Banyak orang, bukan 2, tapi 3, 4 dan seterusnya. Nah, lihat ke tabel, masuk ke mana dia? Huwa, huma, hum. Hum, ya. Hum itu penambahannya apa? Penambahan waw ditambah alif juga ya, meskipun alifnya tidak dibaca ya, penambahan waw. Nah, berarti akala jadinya apa? Akalu ya, akala jadinya akalu. Nah, ini yang paling banyak di Al-Qur'an ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, panjang di situ. Kalau ada yang baca ya ayyuhalladzina amanu, lain artinya nanti ya. Karena ada wawu di situ, wawunya sukun, berarti mat tabi'i, harus dibaca panjang. Nah, berarti kalau kita ketemu nanti belakangnya wawu sukun, itu berarti pelakunya banyak orang. Ya, laki-laki perempuan? Laki-laki. Nah, tapi dalam Al-Qur'an, ya sekelompok laki-laki juga masuk di situ hukum untuk sekelompok perempuan. Wahai orang yang beriman laki-laki, itu maknanya ayyuhalladzina amanu ya. Nah, tapi apakah hanya orang yang laki-laki saja yang diperintah di situ? Tidak. Nah, puasa misalkan, ayat tentang puasa apa? Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di situ gunakan kata amanu, laki-laki. Nah, jangan ada yang mengatakan oh berarti puasa itu hanya wajib buat laki-laki saja. Enggak begitu. Kaidahnya adalah perintah untuk laki-laki mencakup juga perintah untuk perempuan. Baik. Berarti akala jadinya akalu. Baik. Nah, kemudian tabel selanjutnya wasola. Ya, wasola ini kata kerjanya. Wasola artinya tiba. Kalau kamu telah tiba, maka kita katakan wasolta. Nah, kalau kalian telah tiba, maka kita katakan wasol apa? Ya. Antum, ya. Antum itu lihat di tabel, ya tambahkan apa? Ya. Tum di belakangnya. Zahaba kan jadinya zahabatum, berarti wasola jadinya wasoltum. Gitu ya. Wasola jadinya wasoltum. Zahaba menjadi zahabatum, sami'a menjadi sami'tum dan seterusnya. Nah, ya, apa artinya tum di belakang itu? Ya, antum itu artinya apa? Ya, kalian. Berapa orang kalau kalian itu? Ya, lebih dari 3 dan seterusnya. Ya, laki-laki perempuan? Laki-laki. Ya, antum ini laki-laki. Nah, baik. Nah, sekarang kalau kita katakan antum tapi untuk satu orang boleh nggak? Ya, boleh nggak? Kan antum itu aslinya kan 3 orang atau seterusnya. Ya, boleh apa tidak? Ya,
ini kan yang ribut belakangan ini ya, tentang penggunaan antum ini. Nah, ya, jadi ini masalah urf sebenarnya, masalah kebiasaan saja. Ya, orang-orang Arab memang tidak mengenal istilah ini. Ya, artinya kalau dalam Al-Quran ya tidak dipakai begitu. Ya, tapi dalam adah mereka, urf mereka sehari-hari ada gitu. Dan di Indonesia ya itu penggunaan istilah antum itu dianggap lebih sopan daripada anta. Nah, yang jadi masalah adalah ya, jangan ada yang tersinggung kalau kita dipanggil dengan anta gitu ya. Ini masalah ada saja, mananya sama gitu. Baik. Nah, jadi kalau seorang guru dipanggil sama muridnya anta, nggak masalah ya, dipanggil antum ya juga tidak masalah, tergantung kepada niat masing-masing gitu. Nah, jadi para ulama memang menetapkan kaidah dalam bahasa bahwasanya kata ganti jamak itu ta'zim, menunjukkan pemuliaan gitu ya. Nah, tapi Allah sendiri dalam Al-Qur'an menggunakan kata ganti anta untuk dirinya. Ya. Di Sayyidul Istighfar kita katakan apa? Allahumma anta rabbi. Anta di situ. Ya, jadi Allah saja nggak masalah dipanggil dengan anta, apalagi manusia gitu maksudnya ya. Nah, ya, jadi maaf muskilah, anta antum kembali kepada niat kita sebenarnya. Ya, kalau kita panggil antum tapi niat untuk merendahkan ya sama aja nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian antuma ya, wasola ditambah antuma ya, lihat di tabel wasola ditambah antuma jadinya apa ya, jadinya wasol tuma ya, jadinya wasol tuma ya, wasola ditambah antuma jadinya wasol tuma. Nah, antuma itu sendiri artinya apa? Kalau antum kan artinya banyak. Nah, kalau antuma dua orang saja ya. Antuma itu untuk dua orang saja. Jadi wasol tuma, dua orang ya, laki-laki perempuan? Bisa laki-laki bisa perempuan kalau khusus antuma saja ya. Kalau yang lain memang ada perbedaan tadi ya, laki-laki ini perempuan ini. Nah, kalau antuma itu bisa laki-laki bisa perempuan. Nanti membedakan konteks kalimat. Baik. Ya, jadi wasol tuma. Ya, jadi kalau kita ketemu nanti kata ya, kerja seperti ini belakangannya ada tuma ya, berarti pelakunya dua orang laki-laki. Baik. Nomor 4 wasola ditambah hunna ya, wasola ditambah hunna. Nah, lihat hunna di tabel, penambahan apa kalau hunna itu? Nun, berarti wasola ditambah hunna jadinya apa? Wasolna ya, wasolna. Nah, baik. Kemudian wasola huma mudzakkar. Huma kan ada dua, laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang huma mudzakkar. Jadinya apa? Nah, berarti huma yang ini. Nah, huma yang ini. Ditambahkan apa di situ? Alif. Berarti wasola jadinya apa? Wasola. Lihat ya, lam kalau ketemu alif jadinya begini. Ya. Ya, jadi lam kalau ketemu alif jadinya begini. Ya, kayak di kata la ilaha illallah ya, la-nya itu lam sama alif itu. Ya. Ya. Nah, maka ada mengatakan huruf hijaiyah itu 29 ditambah lam alif, ya kan? Ya. Jadi sebenarnya lam alif itu dua huruf. Ya, lam dan alif. Nah, penulisannya kalau digabung seperti ini. Baik. Kemudian naik ke atas lagi ya, tabel yang wadoa. Wadoa di situ ya, tabel sebelahnya wadotunna. Ya, wadotunna. Ya, ini penambahan domir antunna. Apa itu antunna? Ya. Tadi kita sudah tahu arti anta, anti, antuma, antum. Nah, satu lagi yang belum kita ambil, antunna. Lawan dari kata antum. Nah,
Kalau antum untuk banyak laki-laki, maka antunna untuk banyak perempuan. Ya, jadi kalau kita panggil ibu-ibu banyak orang, kita katakan antunna. Baik. Ya, jadi wadoa jadinya tunna. Qoro'a menjadi tunna. Ya, bertasdid ya, tunna. Nah, kalau wajada jadinya apa? Tunna. Ya, tunna. Ya. Wajada jadinya tunna. Apa arti wajada? Apa? Manjada wajada. Apa itu wajada? Ya, jadda itu yang bersungguh-sungguh. Ya, wajada itu artinya mendapatkan. Ya. Wajada artinya mendapatkan. Ya, manjada, jadda bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia wajada, maka dia mendapatkan. Ya, mendapatkan apa yang dia inginkan. Baik. Ya, dari kata wajada ini ya, pernah kita dengar istilah wujud ya. Nah, salah satu di sifat 20 ya. Menurut ya firqah Asy'ariyah ya, orang-orang Asy'ariyah itu mengatakan Allah punya sifat 20 ya, yang pertama namanya wujud, kemudian yang kedua qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawaditsi dan seterusnya. Nah, itu namanya sifat 20. Nah, wajada itu akar dari kata wujud. Nah, wujud itu artinya apa? Ya, wujud itu artinya keberadaan. Ya, jadi kita mempercayai wujud Allah. Itu artinya kita mempercayai keberadaan Allah. Nah, yang sering kita temukan dalam kitab terjemahan ya, wujud Allah itu diartikan udah wujud Allah begitu. Nah, sedangkan wujud dalam bahasa Indonesia itu kan artinya rupa ya. Ya, bagaimana wujudnya? Ya, bagaimana rupanya? Ya. Nah, sedangkan wujud dalam bahasa Arab itu maknanya tadi adalah keberadaan. Nah, maka ketika kita mengatakan kita harus mengimani wujud Allah, itu artinya kita harus mengimani keberadaan Allah, bukan mengimani rupanya Allah. Karena rupanya Allah, ya, hakikatnya Allah itu perkara gaib. Ya, gitu ya. Nah, dari kata wujud ini juga diambil kata maujud. Nah, pernah dengar istilah maujud? Nah, maujud artinya apa? Ya? Dari kata wajada. Wajada tadi artinya apa? Mendapatkan. Maujud artinya sesuatu yang didapatkan. Bahasa lainnya ada. Ya, maujud artinya ada. Ya, jadi kalau ditanya nanti ada kajian besok, maujud. Nah, artinya ada apa tidak? Ada. Ya, itu dipakai nanti ya biar tidak lupa. Maujud artinya ada. Kalau tidak ada kita katakan apa? Tambahkan goiru depannya. Sama kayak kata goirul maghdubi alaihim. Ya. Ya, jadinya goiru maujud. Gitu ya. Goiru itu artinya enggak. Ya, maujud ada, berarti enggak ada. Ya. Jelas ya? Nah, ini sering kita pakai pastinya dalam percakapan sehari-hari ya. Nah, kata-kata yang sering kepakai seperti ini kita praktekkan biar tidak hilang. Nah, jadi maujud artinya ada, ghairu maujud artinya tidak ada. Nah, jadi kalau kita tanya Allah itu ada apa tidak? Jawabannya maujud. Nah, boleh maujudnya hadir diganti dengan maujud boleh ya. Kalau tidak hadir kita katakan gaib. Nah, ya gaib boleh. Ya. Ya. Ya, gaib dengan ghairu maujud itu artinya sama. Nah, kalau di padanan katanya kalau maujud lawan katanya ghairu maujud, maka kalau gaib itu lawan kata dari hadir. Gitu ya. Maka biasanya kalau di absen ya fulan bin fulan boleh bilang hadir, ya boleh bilang maujud, gitu. Ya.
Baik. Tapi kalau tidak ada, kita katakan goib. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan ghairu maujud atau goib. Hah? Ya, goib. Ya, goib itu artinya dia ya ada, cuman ya ketika kita berbicara sedang tidak ada rupanya di depan kita. Ini konteksnya kalau manusia ya. Nah, Allah itu kan maujud, selalu ada Allah itu, tapi ya zatnya tidak berada di depan kita. Allah berada di atas langit. Nah, jadi ketika kita mengatakan Muhammad goib, dia ada tapi di rumahnya gitu ya. Dia ada. Tapi kalau kita katakan ghairu maujud, ya bisa jadi memang nggak ada manusia di sini yang namanya Muhammad gitu ya. Nah, jadi pemahamannya beda gitu. Baik. Ya, kemudian gosala. Ya, gosala antunna jadinya apa? Gosal tunna. Nah, gosala sendiri artinya apa? Mencuci, membasuh ya. Nah, dari kata gosala ini diambil dua kata yang masyhur, gosel sama gusel. Ya, pernah dengar istilah gosel? Gusul janabah, pernah dengar? Ya, gusul janabah itu artinya mandi janabah, mandi junub. Nah, maka kalau pakai domah, ya gusul, ya, maka artinya mandi. Kalau pakai gho fathah, artinya mencuci atau membasuh. Ya. Nah, maka ketika berwudu itu yang diperintahkan gosel pakai fathah. Ya, artinya berarti cukup dibasuh saja. Ya, tangan misalkan dibasuh. Ya, nggak diminta kita mandi kan gitu. Nah, berapa waktu yang lalu juga itu ada beredar yang mengatakan ya pendapat yang mutasyaddid bahwasanya ketika berwudu itu harus mengalir air sebagaimana pas kita mandi gitu. Ya. Nah, maka ini ucapan yang keliru, perkataan yang mutasyaddid ya. Dikarenakan Nabi sendiri berwudu itu ya dengan cara bahkan pernah beliau berwudu dengan basahi tangan, kemudian diusap basahan itu ke tangan gitu. Nggak diguyur gitu ya. Nah, ada ulama yang mempersyaratkan wudu itu nggak sah kalau nggak diguyur. Tangannya harus taruh bawah keran begini, ini keran harus taruh begini. Nah ya, tapi pendapat yang tepat dalam masalah ini tidak. Nah, Nabi berwudu itu airnya sedikit dipakai ya. Satu gelas ini kurang lebih ya. Ini dipakai wudu sama Nabi, cukup gitu. Ya, bahkan kita pernah melihat para masyayikh ya dari Arab Saudi, mereka berwudu dengan aqua gelas itu. Ya, kita pernah menemani salah dari mereka safar, ya, ketika di perjalanan mereka wudu dengan satu gelas itu. Ya, di bis-bis kan biasa dibagikan snack, kan ada aqua gelas itu ya. Nah, aqua gelas itu dipakai wudu, cukup segitu. Ya. Nah, baik. Ya, jadi ghusala itu artinya bisa mandi, bisa artinya juga mencuci atau membasuh, tergantung konteks kalimatnya. Nah, jadi nanti kalau kita dengar di kitab-kitab fikih, ya, para asatidzah menyebutkan hari ini kita membahas bab ghusl, berarti membahas tentang mandi janabah, gitu. Nah, baik. Nah, kalau dulu kita mandi junubnya kan diajarinnya ya pakai nawaitu ya. Ada yang masih ingat nggak nawaitunya apa? Nah, nawaitul ghusla ya kan? Nawaitul ghusla li rabbil hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, itu kan doa yang kita dulu diajarkan ya. Sebelum mandi junub itu harus baca doa ini. Nah, ya. Tapi niat itu tepatnya di dalam hati, cukup dengan keyakinan dalam hati saja sudah. Ya, karena rukun mandi itu dalam mazhab Syafi'i cuma ada 3. Ya, yang pertama itu niat. Kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Ya, kemudian yang ketiga menghilangkan najis kalau ada yang nempel. Nah, berarti sekedar niat nyemplung ke kolam naik lagi sah mandinya? Sah. Yang penting apa tadi? Niat. Kalau ada orang nyemplung nggak sengaja nyemplung kemudian nganggap itu mandi janabah, bisa nggak?
Ya, dia lagi jalan kepleset masuk ke kolam renang, bangun-bangun kemudian dia langsung sholat, menganggap itu mandi janabahnya, boleh nggak? Nggak boleh, nggak ada nih, nggak ada niat. Jadi niatnya minimal 2 tadi. Itu kalau nggak ada najis, ya. Nah, harus rata airnya. Itu yang qadrul mujzi namanya, ya, mandi yang yang paling minim lah gitu ya. Tapi mandi itu banyak sunnah-sunnahnya. Ya, wudhu terlebih dahulu misalkan, ya, kemudian mulai membasuh dari anggota tubuh sebelah kanan, menyela-nyela rambut, ya, menyela-nyela jenggot, ya, menggosok-gosok badan dan sebagainya. Nah, itu sunnah-sunnah ketika mandi. Nah, maka mandi, kalau kita mandi janabah, ya jangan cukupkan dengan 2 itu saja, niat dan meratakan air, ya. Terapkan juga sunnah-sunnah yang lain. Baik. Kemudian ada kata hazama. Ya, hazama artinya mengikat. Nah, berarti kalau domir antuna jadinya apa? Hazamtunna. Nah, hazamtunna. Baik. Kemudian rokiba. Ya, tambah domir antuna jadinya apa? Rokibatunna. Rokiba jadinya rokibatunna. Apa di rokiba tadi? Naik. Ya. Naik apa? Naik kendaraan. Ya. Nah, ini boleh kita pakai, ya. Boleh kita pakai. Jadi bahasa apapun itu cara menguasainya ya dengan dipraktekkan. Nah, kalau kita belajar teorinya saja tidak dipraktekkan ya akan hilang. Nah, cara prakteknya gimana? Kan kita nggak banyak kosakata, gimana cara prakteknya? Ya bolong-bolong nggak apa-apa, campur-campur nggak apa-apa. Ya, bahasa gado-gado ibaratnya ya, nggak apa-apa campur bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Ya. Nah, ya selama ini kan kita mendengar kata antum, ahlan wa sahlan, syukron, kan tahu itu artinya. Kenapa? Belum belajar bahasa kita sudah tahu kan artinya itu. Kenapa? Ya, karena sering kepake, sering kita dengar ya kan. Nah, coba sekarang kita tambah ya, lebih banyak lagi sering kita pakai gitu. Ya, gitu. Rokiba misalkan, Pak tadi antum ke masjid rokiba apa? Boleh, meskipun secara ini kan masih belepotan. Ya, boleh bilang begitu. Ya. Bahkan orang Arab itu, ya, kita ngomong nggak harus persis benar sesuai dengan kaidah nahwu, mereka juga paham. Ya. Kadang beberapa kata masih kita menggunakan bahasa Indonesia, paham mereka. Yang penting inti kalimatnya itu tersampaikan gitu. Ya. Nah. Taib. Jadi rokiba itu artinya mengendarai atau menaiki. Di dalam Al-Qur'an ini ada ya, ketika banjir bandang di zamannya Nabi Nuh. Ya, ada putranya Nabi Nuh yang nggak mau ikut naik. Ya. Ya, Nabi Nuh mengajak putranya itu mengatakan irkab ma'ana. Ya. Irkab ma'ana. Ayo naik bersama kami. Ya, naik ke bahteranya maksudnya. Ya. Nah, tapi putranya menolak. Sa'awi ila jabalin yamsimuni minal ma. Enggak, saya enggak mau naik. Saya akan lari ke atas gunung. Ya, biar saya enggak tenggelam, saya mau naik ke puncak gunung aja. Ya. Baik. Nah, jadi di situ dikatakan irkab dari kata rokiba. Ya, rokiba tadi artinya ya, menaiki, mengendarai. Nah, yang namanya mengendarai berarti kan kita berada di atasnya ya. Berarti bertumpuk, bertingkat. Nah, makanya sesuatu yang bertingkat dalam bahasa Arab disebutnya murakkab. Nah, murakkab. Nah, sering kita dengar istilah ini nanti ya. Ini namanya murakkab. Ya, pernah dengar istilah jahil murakkab? Ya, jahil itu artinya ketidaktahuan. Nah, murakkab berarti ketidaktahuan yang bertingkat. Ya. Jadi dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Ya, ketidaktahuan yang double. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan seputar ini, tasrifan ini. Udah tulis tadi jawabannya semua?
Nah, ini kan ada 4 halaman gitu ya. Nanti kita cicil sedikit-sedikit. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita bahas pembahasan kitabnya, baru kemudian masuk ke latihan sedikit-sedikit. Ya, tujuannya untuk tetap murojaah. Ini pelajaran-pelajarannya sebenarnya sudah lewat semua ini, ya. Sudah lewat semua, tapi kalau karena lewat sudah lama sekali mungkin ya, jadi mungkin kita sudah lupa, ya, perlu diingatkan kembali dengan kita ulang-ulang terus. Nah inilah ilmu sorof ya mas sekalian, inilah ilmu ya sorof tentang perubahan kata itu. Ya. Nah, baik, insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, insyaallah di 2 pekan depan kita akan lanjutkan kajian pembahasan tentang istilahat dobat dulu. Ya, itu tentang tanda-tanda baca pada mushaf Utsmani. Ya, dulu kan pernah kita mulai ya, beberapa pertemuan sebelum Covid dulu. Nah, waktu itu kita ambil sekitar 30% lah pembahasan waktu itu. Nah, dari materinya belum sempat kita lanjutkan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya, itu simbol-simbol tanda-tanda baca yang ada pada mushaf Utsmani. Yang kadang bagi sebagian kaum muslimin tidak paham makna dari simbol-simbol yang ada. Ya, sehingga lebih banyak memilih menggunakan mushaf-mushaf cetakan Indonesia. Nah, padahal ya mushaf-mushaf yang cetakan Madinah itu adalah mushaf asal. Ya, sumber dari mushaf-mushaf yang lain dari situ. Ya, karena itulah mushaf yang disusun ya di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, dikenal dengan nama Mushaf Al-Imam. Ya, Mushaf Al-Imam namanya. Ya. Nah, di zamannya Utsman itu diperbanyak menjadi 6 kopian. Ya, disebar ke Kufa, ke Basra, ke Syam, ke Mekah, dan ke Madinah. Baik. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nah. Jadi mushaf yang terbitan cetakan Indonesia itu punya keliru. Kalau keliru tidak Pak, ya, tidak keliru karena sudah melalui lajnah tashih dari Kementerian Agama ya, sudah ditashih sama Kementerian Agama, tidak keliru sebenarnya. Cuman itu tadi kalau kita dengan mushaf Indonesia itu kan nggak ada simbol-simbol yang ada pada mushaf Utsmani itu, ya sehingga ya kalau mushaf Utsmani fungsi dari simbol itu kan untuk ngasih tahu kita oh ini bacanya 2 harokat, ini 4 harokat. Nah kalau pada mushaf Indonesia nggak ada simbol begitu sehingga kita nggak tahu yang mana yang 2 yang mana 4 gitu. Ya, huruf-huruf misalkan pada kata sholat ya. Sholat itu ada wawunya kalau dalam mushaf Utsmani, tapi wawunya nggak dibaca. Nah, dalam mushaf Indonesia wawu itu dibuang karena nggak dibaca kan. Nah, sekarang ya sholat itu kan ada wawunya tadi. Ya, kenapa ditulis di mushaf Utsmani? Ya untuk ngasih tahu kita kalau wawu itu sebenarnya adalah akar kata dari sholat itu. Nah, itu kan kita nggak tahu kalau dari pakai mushaf Indonesia saja, gitu. Nah, hayatun misalkan, hayah kehidupan. Ya, hayah itu dalam bahasa Arab ada wawunya di mushaf Utsmani, tapi kalau mushaf Indonesia sudah nggak ada lagi. Nah, maka mushaf Indonesia boleh dipakai ya untuk golongan-golongan yang memang nggak sempat untuk belajar lebih lanjut, gitu. Ya, ya untuk kakek nenek dan sebagainya. Kenapa kita di kecil pakai itu? Ya memang belum kenal mushaf Madinah zaman itu ya. Percetakan masih sedikit ya. Sedangkan ya mushaf Indonesia ini kan ya, dicetaknya di Indonesia di Surabaya itu ya. Ya dan harganya lebih terjangkau gitu. Kertasnya kan kertas koran itu dipakai ya, kertas. Ya, sedangkan mushaf Madinah kan kertas yang ya, kualitas bagus itu. Nah, ya. Nah, jadi ya, hanya di zaman sekarang mushaf Madinah itu gampang didapatkan ya, di zaman dulu mah susah dapatnya ya, kalau kita haji baru dapat gitu. Nah, kalau sekarang masya Allah setiap toko buku pasti ada itu, bahkan orang ya
pulang haji itu pasti dikasih oleh-oleh, ya, mushaf itu cetakan Madinah itu. Ya, mushaf cetakan Madinah tuh yang kayak begini ya. Nah, ini ciri-cirinya nih. Nah, ini mushaf cetakan Madinah nih. Kadang-kadang wasolah wakafnya berbeda. Nah itu wasolah wakafnya beda, tanda wakafnya itu kan ya, simbol-simbol itu berbeda gitu. Jadi kalau pakai mushaf Utsmani banyak faedahnya yang kita dapati. Ya, nanti kita akan tahu perbedaan qiraat para ulama dalam membaca itu. Oh, para ulama ada yang membaca ini begini, ada yang membaca ini begini. Ya, kalau pakai mushaf Indonesia satu pendapat yang diambil gitu, satu versi baca gitu. Nah, kalau kita pakai mushaf Utsmani kita akan tahu ihdinas sirato itu ternyata ada yang membaca ihdinas siroto pakai sin gitu ya, ternyata begitu. Nah itu pakai mushaf Utsmani gitu. Nah tapi kalau mushaf Indonesia ya udah ihdinas sirato sudah ya, bimusaitir. Nah kita tahunya bacanya begitu kan. Kalau di mushaf Indonesia nggak ada simbol apapun ya. Nah, ya, tapi kalau di mushaf Utsmani hafaz ya itu ada huruf sin di atasnya ya, atau di bawahnya. Nah, kalau sinnya di bawah berarti shadnya lebih dominan ya, bi musaitir. Kalau sinnya di atas berarti sinnya lebih dominan, bi musaitir gitu. Kenapa bisa beda begitu? Karena saitir itu dalam bahasa Arab aslinya pakai huruf sin. Nah, sedangkan dalam bahasa Arab kaidahnya ya shad sama to itu nggak ketemu dalam satu kata gitu ya. Nah, ya, jadi perbedaan yang seperti itu kita nggak tahu kalau kita tidak pakai mushaf Madinah. Nah ya, simbol-simbol misalkan kayak lam ya, kan mimnya sukun di sini ya, lam yakunil ladina kafaru, lam ini sukun kan. Nah sukunnya kalau di mushaf Madinah kan bulat ya. Ya, sukun di mushaf Indonesia kan ya, sukun itu bulat kan. Nah, kalau di mushaf Madinah itu ya kayak apa ya, huruf begini ya dibalik, nah bisa dilihat sih. Nah kayak ini. Nah ini namanya ra'su ha'in saghirah ya, kepala huruf ha itu diambil. Nah jadi ya, sukun itu sebenarnya kepala huruf ha itu yang diambil gitu ya. Kalau lebih tepatnya kho ya, karena kho itu artinya kholi, sukun kholi itu artinya kosong ya, sukun kan artinya kosong ya, tenang, ketiadaan harokat arti sukun itu gitu. Nah ya, simbol-simbol ini ya perlu kita pahami agar kita bisa tahu ya, apalagi bagi yang penghafal Al-Quran ya, hendak menghafalkan Al-Quran harus paham, sebenarnya sangat-sangat membantu, apalagi masalah tahzib Al-Quran. Al-Quran terdiri berapa juz? 30 juz. Nah, satu juz itu terdiri dari ya 4 rubu namanya. Ya, satu juz terdiri dari 4 hizib ya. Satu hizib terdiri dari 2 hizib ya, 2 hizib terdiri dari 4 rubu. Kemudian dari satu halaman ya, satu juz itu ya sekitar 20 sisi, berarti 10 halaman gitu. Jadi satu juz itu 10 halaman. Jadi gampang kita untuk membagi hafalan gitu. Nah, kalau cetakan Indonesia ya itu kan dia ditulis begitu saja ya, sehingga jumlah halaman per juz itu beda-beda. Juz 1 jumlah halamannya 20 lembar, juz 2 30 lembar, bisa jadi begitu. Tapi kalau mushaf Madinah, juz 1 10 lembar, juz 2 10 lembar, juz 3 10 lembar gitu. Nah, jadi bagi hafalannya enak gitu. Ya, karena jelas. Bahkan kalau pakai mushaf Madinah, kita bisa tahu halaman berapa dari juz berapa hanya dengan modal tahu nomor juznya saja. Juz 6 halaman berapa? Bisa tahu kalau pakai mushaf Madinah. Ada hitung-hitungannya. Ya, dan itu hanya bisa dipraktekkan di mushaf Madinah. Tapi kalau mushaf cetakan Indonesia nggak bisa. Nah, ya, jadi nanti juga kita akan pelajari sejarah penulisan Al-Quran. Ya, kenapa kok bisa muncul simbol-simbol ini? Ya, perbandingannya. Ya, kalau zaman dulu simbol-simbol ini nggak ada. Di zaman Nabi, ya, para sahabat tuh baca Al-Quran nggak pakai harokat. Ya, nggak pakai harokat. Bayangin ba sama ta kalau nggak pakai titik gimana bedainnya
nggak tahu kita kan. Tapi orang Arab walaupun nggak ada titiknya, tahu mereka ini ba ini ta gitu. Nah, karena nggak ada titik itulah terjadi khilaf, ya, perbedaan cara baca. Menurut kelompok yang ini bacanya ini ba, kelompok yang sebelah mengatakan enggak, ini ta. Dan secara makna artinya nggak jauh beda. Nah itu bingung kan jadinya, masing-masing benar, ini artinya ini juga artinya ini begitu sama gitu. Nah, jadi ada perbedaan pada qiraat itu wajar. Ya, jadi kita jangan terlalu mutasyaddid dalam masalah ini ya, jangan kita terlalu ekstrim menyikapi perbedaan qiraat itu. Ya, kita hendaknya toleransi dalam masalah ini. Nah, qiraat yang kita kenal ini namanya qiraat apa? Qiraat Hafaz dari Imam Asim Ibn Abi Najud, ya, dari Abu Abdullah Abdurrahman ibn Sulami, ya, Abdurrahman, ya, Ibn Habib As-Sulami dari, ya, Ali bin Abi Thalib dan Ubay bin Ka'ab, ya, dari Nabi SAW. Ya. Nah, jadi ini qiraat yang paling masyhur, qiraat Hafaz ini. Nah, tapi ada qiraat-qiraat yang lain. Jadi kalau kita dengar qiraat versi yang berbeda dengan yang kita pelajari, jangan langsung kita hakimi, oh ini qiraat mana ini, ya, bid'ah, ya, merubah-rubah Al-Quran, enggak. Ya. Nah, jadi selama termasuk dalam qiraat yang benar maka tidak masalah. Tapi kalau masalah makhorijul huruf ya nggak ada toleransi ya. Makhorijul huruf nggak ada toleransi. Ya, maka penting kita tetap belajar tajwid. Bukan ini berarti kita mengecilkan pentingnya tajwid ya, enggak. Makanya belajar ilmu qiraat itu nanti belakang-belakangan orang pelajari. Ya, tahapan belajar Al-Quran itu yang pertama tahsin, makhorijul huruf, tajwid. Ya, setelah tajwidnya lancar, tilawahnya sudah banyak, mulai menghafal. Setelah menghafal baru sedikit-sedikit mulai menafsirkan. Ya, setelah menafsirkan sampai lepas tadabbur. Nah, kalau situ baru sudah melebar ke qiraat, ke yang lainnya. Nah, tapi semua harus diawali dengan, ya, dengan tafsirnya dulu. Baik. Nah, itu dia. Ada pertanyaan lain? Kalau ada kata yang diam sebentar itu kenapa? Saktah. Ya. Ya, saktah, ya, secara bahasa itu artinya diam. Ya, ada simbol dengan huruf sin. Nanti kita akan bahas juga simbol ini. Jadi saktah itu diam sebentar. Wajah qayyimal liyundhiraba. Ya, kalla bal rona. Ya, kenapa harus diam sebentar di situ? Karena kalau kita, ya, lolos maknanya, ya, kurang pas. Ya, dari tinjauan makna ini ya, nanti kita akan, ya, lihat terjemahan kata per katanya biar jelas. Ya, contohnya kata kallabal rona ala qulubihim. Kalau dibaca kallabal rona ala qulubihim, maknanya itu justru sebaliknya dari mana yang disampaikan. Gitu. Ya, itu sebaliknya. Nah, kalau kita wakaf di situ kallabal, ya, di situ ada al-labas namanya, kerancuan jadinya. Nah, kerancuan. Jadi yang seharusnya maknanya, ya, hati mereka tertutup, jadinya kalabal, ya, hati mereka, ya, ada kemungkinan tidak tertutup gitu. Ya, jadi maknanya, ya, kurang pas, ya, akan memicu kerancuan atau kesalahpahaman dari orang gitu. Ya. Nah, sama kayak istilahnya ada dulu di zaman Abu Bakar pergi ke pasar, kemudian lihat kain bagus sekali di sebuah toko kain, kemudian nanya, ya, ke si pedagang, ya, wahai pedagang, ini kainnya dijual enggak? Ya, kata si pedagang, la barakallahu fik. Ya, la itu katanya tidak, barakallah artinya semoga Allah memberkahimu. Tapi si pedagang itu nyambung, la barakallahu fik, artinya apa? Ya, semoga Allah tidak memberkahimu kan artinya. Nah, maka ditegur sama Abu Bakar, jangan ngomong begitu. Lah, diam sebentar, baru barakallahu fiik gitu. Ya. 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 Kamu sudah makan? Ya, belum. Ya. Ya, belum dengan belum makan kan beda artinya. Ya, tidak, ya, tidak makan, ya, dengan tidak koma makan kan beda lagi gitu. Nah, maka, ya, kapan berhenti itu kan penting di situ.
Ya, kita baca Al-Quran ini kan membaca kalamnya Allah, firmannya Allah. Maka ya tanda-tanda wakaf itu ya fungsinya agar terjaga itu makna-maknanya. Nah, maka mempelajari wakaf dalam bab tajwid itu belakang letaknya. Ya. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tafsiran makna warattilil Qur'ana tartila, apa ini maksudnya membaca Al-Quran dengan tartil? Kata beliau, memahami hukum-hukum tajwid dan paham wakaf. Nah, itu tartil. Kalau kita tahu tajwid dan tahu kapan berhenti, kapan lanjut, nah itu namanya tartil. Gitu. Nah, baik. Nanti insyaallah akan kita ambil pembahasan itu sedikit juga. Baik, sudah ya? Ada tanya kan? Cukup ya? Baik, atas bihadzal qadar, wallahu taala a'lam wa alam. Ya, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.